Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusaka Raga Bangsa dimanapun Anda berada, kami bersama tim lagi berada di satu rumah kosong, masih di Kecamatan Sindangwangi, tepatnya di Desa Sindangwangi. Malam ini kita akan mengungkap kenapa rumah ini ditinggal sama penghuninya, dan konon katanya dulu yang terakhir dan yang sebelumnya tinggal di sini suka ada gangguan dari makhluk gaib. Kita akan mengungkap ada makhluk apa saja dan kenapa makhluk bisa mengganggu penghuni di sini. Seperti ini ya Rahman. Ya. Kalau menurut Rahman, malam ini energinya seperti apa? Untuk energi cukup lumayan kuat karena mungkin ini rumah udah lama kosong juga ya, udah berapa tahun? Kata Ada. warga setempat itu sekitar 4 atau 5 tahun. Pasti ada satu orang yang sering nampakkan diri di sini, sering mengganggu. Termasuk orang yang sempat menghuni rumah ini katanya sering diganggu sama makhluk-makhluk yang di sini. Terus orang-orang yang lewat di sekitar rumah ini juga sering diganggu, entah itu menampakkan ataupun suara-suara. Ya, tadi saya udah cek sini. Saya melihat satu sosok di dua jendela ini, belakang sama yang ini tengah. Ada sosok tadi pas saya cek sini ada yang berambut panjang, sebelah sananya ada yang kayak orang yang nengok kayak gitu. Tapi sosoknya masih tetap sama. Cuma tadi pas pindah situ. Awalnya dari sini, terus pindah ke sana. Tadi ada. Untuk energi lumayan cukup besar. Kita sekarang mengungkap kenapa rumah ini tiap ganti orang nggak bertahan lama, karena emang Mungkin ada gangguan dari ya. makhluk ini. Oh iya Rahman, Ya. Dari cerita warga setempat itu yang sering melihat di sini itu sosoknya itu mirip dengan perempuan, katanya sosoknya itu perempuan, dan kita akan ungkap apakah benar sosok perempuan itu ada di rumah ini ya Rahman. Ya, tadi juga saya lihat tuh emang sosoknya yang berambut panjang itu, yang di sini. Yang berambut panjang sempat nengok dari jendela tuh keluar. Lihat, soalnya kita kan tadi sini udah rame. Yang sering banget nampakkan diri ataupun mengganggu emang yang sosok yang itu. Yang rambut panjang itu yang kalau dibilang apa? Dibilang kuntilanak, bukan kuntilanak sebenarnya. Cuma sosoknya wanita, Sosoknya wanita. berambut panjang ada yang sering mengganggu. Kita juga kehadiran narasumber Rahman. Ya. Dari warga sekitar. Assalamualaikum Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Kadus, bisa diceritakan secara singkat, mungkin Pak Kadus lebih tahu kenapa rumah ini bisa kosong seperti ini. Silakan Pak Kadus. Yang pertama karena rumah ini udah dijual ya, mungkin yang punyanya juga bukan orang sini, sekarang udah pindah ke luar, Luar biasa. ke luar, Kecamatan. bukan, Daerah. iya keluar itu, keluar Jawa sekarang punya. Udah dijual ke orang mana ya, kemarin terakhir tuh ya lupa lagi, daerah Jatiwangi. Terus sempet tinggal di sini? sempat enggak sih, enggak, kalau tinggal mah enggak, sempat ngelihat suka dibersihin gitu pekarangannya. Nah sekarang tuh terakhir itu dijual sama orang Banjarwangun. Nah, dari ngelihat dari apa SPPT ya, kopi itu sekarang di Banjarwangun. Tapi saya kan namanya juga perangkat desa baru ya, belum sempat ketemu sama orang yang punyanya. Sampai sekarang juga belum pernah ketemu sampai sekarang tuh. Terus kalau menurut cerita warga, apakah benar Pak Kadus suka ada yang menampakkan, katanya di Suka yang mengganggu sekitar gitu. rumah sini suka ada yang mengganggu atau menampakkan dari Kalau jenisnya perempuan seperti itu Pak Kadus? Kalau menurut cerita dari teman saya yang pernah di sini dulu kan
sempat jadi apa ya istilahnya, yang tukang kerajinan anyaman gitu ya, Oh iya. dulunya tuh. Nah, kerajinan anyaman ya, mereka teman-teman saya juga sering nginep di sini. Iya. Ya, menurut laporan teman saya banyak gangguan seperti lagi tidur ada yang narik-narik, terus apa di kamar mandi nyala sendiri airnya gitu, cuma gitu aja sih laporan yang saya Kalau yang tahu. nampakkan diri itu pernah ada yang lihat nih? Belum sempet. Paling suara terus ada. Nah, kalau suara-suara Terus yang mungkin yang sering lewat-lewat ke sekitar rumah ini sering diganggu nggak sama? kurang tahu ya di sini ya, kurang tahu, tapi ada aja sih Ada ya? kalau tetangga sebelah mah katanya sih. Karena yang saya tahu sosok yang perempuan itu yang sering yang Oh. paling sering diganggu sosok perempuan ini. Sebenarnya ada banyak sosok-sosok yang lainnya juga, tapi yang sering kalau bahasanya mungkin sangat menguasai rumah ini ya, menguasai sosok perempuan itu. Saya kurang tahu itu sosok perempuan dari mana, ataupun entah dulunya emang sempat tinggal di sini sebelum ada bangunan ini, cuma emang yang sering mengganggu seperti itu. Ya. Mungkin cukup. Ya, Pak Kades. ya. Terima kasih Pak Kades. Siap, makasih Atur Pak. dulu. Ya. Di sahabat Pusaka Raga Bangsa, mungkin kita akan melakukan mediumisasi. Benarkah ada sosok gaib, sosok wanita di sini yang sering mengganggu ke tempat yang ke manusia yang tinggal di sini? Kita saksikan terus channel Pusaka Raga Bangsa. Kita Rahman. Oke, kita coba tang papan dulu. Ini aja. Presiden. Ada satu sosok juga di sini, ada pocong. Pocong. Ada pocong. Dan Kita coba nanti mediumisasi untuk mencari informasi apakah benar rumah ini ditinggali, dihuni terus berganti orang karena adanya gangguan hal gaib, terus merasa nggak betah. Kita coba aja nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bisa jawab salam saya? Kalau boleh saya tahu, Anda sosoknya apa? Jenis apa? Kami dan tim tidak bermaksud mengusik atau mengganggu. Kami cuma pengen tahu kenapa rumah ini setiap kali ada penunggunya itu suka ada gangguan dan tidak betah di sini. Anda itu jenis apa Anda? Sosok apa Anda? Jenisnya naon sosoknya? Kunti. Naon? Sok ngaganggu di dia. Kunaon sok ngaganggu teh? Kenapa Anda bisa tidak senang kalau ada orang yang tinggal di sini? Coba kenapa? Ya tidak sukanya kenapa? Bukankah ini rumah untuk tinggal manusia? Ini kan dibangun sama manusia untuk ditinggali manusia. Kalau Anda sama manusia kan beda alam. Menurut informasi warga yang sering lewat ataupun yang pernah menghuni rumah ini tuh katanya sering ada gangguan, seperti halnya ada yang suara-suara lah. Apakah itu ulah Anda ataupun yang lainnya juga? Gitu. Kalau yang banyak bukan satu. Bisa disebutkan apa aja yang ada di sini, makhluk apa aja?
sebelum dibangun rumah ini, apa Anda sudah ada di sini? Jadi benar, setiap ada orang yang penghuni di sini, manusia Anda yang mengganggu. Saya yang ganggu. Kenapa? Harusnya Anda kan tidak boleh mengganggu manusia seperti itu, karena manusia itu membangun rumah ini untuk ditinggali seperti itu. Karena itu sebenarnya tidak boleh mengganggu seperti itu. Kan kita beda alam. Anda sama manusia kan beda alam. Pasti tidak merasa terganggu dong. Udah berapa orang yang tinggal di sini, jadi itu benar ulah Anda yang mengganggu. Ya. Saya yang mengganggu. Dengan cara apa Anda mengganggu manusia? Dengan cara apa? Apakah menampakkan diri atau misalkan dari suara, terus Anda tahu itu yang di dalam itu makhluk apa? Anda tahu nggak? Siapa itu yang di dalam? Anak buah Anda. Kalau misalkan ada yang penghuni di sini, misalkan dia imannya kuat, suka sholat, suka beribadah di sini, suka mengaji, apa Anda masih betah? Tidak. Saya panas. Makan. Jadi sebenarnya kalau yang tinggal di sini, manusianya itu imannya kuat, suka sholat, suka ngaji, mungkin Anda juga nggak akan betah ya di sini ya. Mungkin dulu yang orang yang suka Anda ganggu itu imannya itu lemah, mungkin nggak suka sholat seperti itu ya. Jadi Anda itu dengan mudahnya bisa mengganggu mereka seperti itu. Apakah benar? Betul. Jadi sahabat Pusaka Raga Bangsa, sebenarnya sosok makhluk yang ada di sini itu tidak suka ada manusia tinggal di sini, itu sebenarnya mereka merasa terganggu. Karena mungkin kalau manusia kan suka sholat, suka mengaji seperti itu, jadi mereka merasa tidak betah seperti itu. Gimana Rahman? Kita cari informasi yang lain dari sana. Coba masuk lagi ke transit ke sepak. Ini mau sedikit. Sahabat Pusaka Bangsa, sepertinya informasi dari mediator kita sudah cukup. Nanti kita akan lanjut ke mediator yang lainnya. Tadi di sana itu kenapa itu Rahman tadi? Awalnya Ada sosok apa? Awalnya ada semua pada sosok pocong sana. Sosok pocong. Ya. Cuma pas dia nengok tadi nggak tahu kena apa enggak sama kamera. Terus pas di belakang ada lagi yang datang. Iya. Saya rasa itu yang datang dari sebelah sana. Sebelah sana. Jadi kita akan melakukan mediasi lagi. Ya, coba ke Mengasih pasar dulu coba. Ya, sahabat Pusaka Raga Bangsa, kita akan melakukan mediasi lagi. Kita akan mencari informasi ada makhluk apa lagi di sini.
Assalamualaikum. Anda bisa mendengar saya? Bisa menjawab saya? Dengan sosok apa Anda? Maaf ya, Anda itu sosoknya apa Anda? Kalau boleh saya tahu, Anda itu sosoknya apa? Dari sosok yang menyerang saya bisa. Sosoknya apa Anda? Assalamualaikum. Kunaon nyerang. Narawan ka dia. Lapor saya nyaho. Kenapa rumah ini itu kalau ada penghuninya itu selalu nggak betah di sini, selalu ada yang mengganggu seperti itu. Apakah benar ada gangguan dari makhluk gaib? Anda tahu kenapa manusia yang nunggu di sini itu suka nggak betah tinggal di sini itu? Anda tahu kenapa? Loba nu ngaganggu di dia. Kenapa bisa mengganggu? Termasuk sorangan gitu. Sok ganggu. Kunaon nyerang tadi. Aing suka. Jadi Lapor saya nyaho gitu. Kunaon tempat dia jadi angker pos gitu. Ulah saha. Saurna kan ieu rumah teh di tempatan gitu. Sebenarnya Lah ti jelema-jelema keneh. nah jangan masalah maksudnya bagaimana. coba diceritakan kenapa itu? Kenapa si Jama? Orangnya itu emang kenapa? Soalnya boga imahna. Apa no isian imah di dia tadi na? Benar tuh tempat di pembacaan sebangsa jin kali itu. Kunaon di picena dia. Tempat pengumpulan. Pengumpulan naon? Ada aya di dia. Sinatong dia, sinatong ngaganggu rumah ya. Hah? Nah, Nah, Allah begituan. tengah ganggu. Cuma sangker hanya nyaho gitu. Besok di dia kenal nih. Kan seorang yang tadi nyerang teh lah. Tadi ada bilang Anda nggak suka mengganggu manusia di sini. Terus kenapa sekarang kita datang ke sini Anda nyerang kita? Izin ka. Tujuh heula gitu. Geus tadi. Emang seorang saha minta izin saja. Anda Raden Jalaksana. dari mana? Raden Jalaksana dari mana? Aing nungguan Gunung Sambara. Terus ke sini Ayo kenapa? Tujuan apa? Aing ngerasa keganggu. Emang ketempatan di dia ongkot. Batur aing ka musik di dia kabeh. Anda kenal sama sosok wanita yang tunggu di sini, kenal nggak? Ya tuh apal tuh saha. Balana. Itu wanita yang suka mengganggu. Emang disuruh sama Anda? Berarti Anda itu yang nyuruh makhluk-makhluk di sini untuk mengganggu manusia seperti itu. Tadi Anda bilang nggak suka mengganggu. Terus ngindit tuanya. Ngindit di dina. Naik kebersihan kami. Air tempatan gimana? Depan aing. Sok truk na.
Allahu Akbar. Ya, sahabat Pusaka Raga Bangsa, mediator terpaksa kita hentikan karena mungkin udah cukup ya Rahman ya. Apakah kita akan mediasi lagi? Informasinya gimana tadi Kang? Jadi informasinya sebenarnya makhluk-makhluk gaib yang ada di sini itu mengganggu karena mungkin orang yang tinggal di sini itu imannya kurang ibadahnya, terus mereka itu selalu melakukan kemaksiatan juga, katanya tadi seperti itu ya Rahman ya. Iya. Jadi manusianya itu mudah untuk diganggu kalau orangnya yang imannya kurang, jadi makhluk-makhluk gaib itu dengan gampangnya mereka mengganggu di sini ya. Jadi ya mungkin sebenarnya balik lagi ke dari kita sendiri ya, Iya. yang tinggal di sini ataupun yang Kalau yang Iya, tunggu di sini itu imannya kuat, suka beribadah, suka sholat, suka ngaji, mungkin mereka juga dengan sendirinya akan merasa terganggu dan akan pindah, merasa tidak betah tinggal di sini seperti itu ya Rahman ya. ya bisa jadi. Jadi ya balik lagi ke dari kita kata juga ya. Iya. Yang penting kita kuat iman. Insya Allah makhluk-makhluk kayak gitu nggak bakal ganggu. Tiap tempat sebenarnya emang tiap tempat yang udah kosong lama, nggak lama juga 40 hari ke belakang itu pasti ada aja yang menurut. Pasti ada aja. Tukang asap nih. Sebenarnya gangguan masih ada. Nanti kita coba analisa dulu. Dari awal ini. Bang itu, bang itu. Udah mulai tarik sih, sebenarnya ada. Udah muncul. Cok. Mulai tarik terus. Oh, masuk. As. Ada yang lain kan tadi? Udah mulai ketarik sebenarnya. Kamera dapat nggak? Kamera? Nggak ada. Kayak Ada apa nama tadi? kayak semacam benda
ada benda. Cacing apa namanya? Iya. Cacing kanil apa tuh? Cuma karena emang energi kuat sih. Jadi saya lempar ke sana. Soalnya tarik terus. Ini dapat benangnya? Ada. Ada, berarti ke sana tadi, jatuh ke sana tuh. Jangan. Andi. Tapi kita udah coba narik untuk bersihinnya deh, supaya toma ini nggak terlalu angker banget. Yang penting benda udah tarik, udah ada. Sahabat Pusaka Bangsa, tiba-tiba Kang Asep masukkan lagi. Ulin kan kararieu, cuk. Gimana ya? Boyong terang tempat itu bisa terbongkar lagi kita ganti jalan coba tambahin Menempatan tanah ieu. Mana yang geus ngibahkeun tanah ieu ka masyarakat. Dan salah sahiji masyarakat aya nu teu bener. Boga pikiran goreng rek ngabogaan tanah ieu. Maksudnya dihibahkan itu untuk dibangun untuk apa gitu? Dihibahkan untuk apa? Pesantren. Oh, untuk pesantren. Yang mau menguasainya itu apakah keluarganya sendiri atau dari masyarakat orang sekitar. luar? Zaman luar. Mujah seperti apa ya? Kalau saya boleh tahu, tadi namanya siapa? Anda punya nama? Kayak Abdul Halim tinggal di sini atau dari mana? Jadi gini Pak Kiai, kami itu pengen tahu kenapa tiap orang yang tinggal di rumah ini tidak betah. Katanya sih banyak yang mengganggu gitu, di rumah ini. Jelas mau betah sasa tempatan di dia. Kalau merasa betah, kamu bakal betah. Kalau misalkan yang akan menempati rumah ini itu orangnya cukup iman, misalkan suka sholat, suka mengaji, kalau menurut Pak Kiai itu seperti apa itu? Apakah makhluk-makhluk yang ada di sini itu merasa tidak betah dan akan pergi dengan sendirinya atau gimana? Ya kalau menurut saya sih ya, kalau Islam lain. alhamdulillah kayak saya Islam. Kalau menurut saya sih kalau misalkan kitanya suka sholat, suka mengaji, apalagi rumah kalau disolati kan itu bagus. Makhluk-makhluk yang jahat itu kan pasti tidak betah di rumah kita. Seperti itu Pak Kiai. Di mana Ar-Rahman katanya dulunya tempat ini tuh udah dihibahkan seperti itu Ar-Rahman.
Itu dibahkan sama masyarakat sini gitu. sama yang punya. Sama yang punya. Cuma ada orang yang pengen menguasai, jadi serakah lah seperti itu. Makanya tempat ini juga tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus seperti itu. Ya mungkin bisa jadi itu sebelumnya ulah-ulah dari orang-orang tersebut sendiri. Kenapa bisa apa namanya banyaknya makhluk-makhluk yang menempati tempat di sini tuh karena emang menurut saya kotor. Oh iya Rahman tuh. Mau pakai mungkin ada pesan kalau misalkan ada manusia yang pengen tinggal di sini tuh, barangkali ada pesan dari Pak Kiai. izin cabut barang anu aya di dieu. Entos pakai entos tadi ke saya. Kalau boleh tahu jenis barang apa gitu ayah Rahman ya? Tadi yang saya coba ambil di situ Iya. kayak semacam ujung keris tapi kayak cacing kanil atau apa ya yang sering disalahgunakan buat apa tempat-tempat seperti inilah. Udah saya ambil tadi, saya udah langsung buang lagi biar supaya nggak terlalu banyak yang mengganggu juga di sekitar sini. Insya Allah. Gimana Rahman udah cukup Udah, apa belum mungkin ini cukup. untuk pakai? Pak Kiai terima kasih atas penjelasan dan sarannya Pak Kiai. Kami minta maaf kalau misalkan kedatangan kami itu mengganggu ke tempat ini. Dijaga keimanan maraneka. Kalau sampai kotoran, kudu ingat ke buka puasa. Mohon atur nuhun. Badai keluarnya apa di biasa keluar. Welcome. Malam ini sudah cukup informasi atau mau berlanjut gimana Rahman? Mungkin udah udah sampai Sudah cukup jelas udah cukup informasinya. informasinya karena memang ada gangguan dari makhluk selain kita di sini. Iya. Sahabat Pusaka Raga Bangsa, malam ini di rumah kosong ini kita dapat pelajaran bahwa sebenarnya makhluk-makhluk gaib itu tergantung diri kitanya. Kalau kitanya imannya kuat, makanya tempatnya itu pasti mereka betah dan akan mengganggu orang yang menempatinya. Tapi kalau kita yang menempatinya imannya kuat, suka sholat dan mengaji dan sebagainya, dengan sendirinya makhluk-makhluk gaib itu tidak betah dan tidak akan mengganggu kita ya Rahman ya. Betul. Jadi mungkin sedikit pesan-pesan Rahman untuk malam ini. Sebenarnya ada hikmahnya bagi kita semua soal tempat di sini. Kenapa jadi terbengkalai ataupun angker seperti ini, terus yang penghuninya nggak merasa betah, itu kita harus dekat-dekatlah sama Sang Pencipta, selalu beribadah. Jangan merasa takut sama hal-hal seperti itu. Sebenarnya jangan merasa takut, tapi kita harus melawan. Melawannya mungkin dengan keimanan kita ya. Keimanan paling itu. Terus ini juga sangat menarik dulunya katanya tadi yang mediator kita bilang yang Pak Kiai itu ya Rahman. Mungkin dulunya ini tanah ini udah dihibahkan, Ya. terus ada dari warga yang pengen menguasai seperti itu, mungkin itu harus bertanya ke masyarakat yang udah tinggal lama di sini itu ya Rahman, Ya, apakah ya. benar seperti itu atau itu cuma
kebohongan seperti itu. Jadi mungkin udah cukup ya Rahman ya Udah cukup. untuk malam ini. Sahabat Pusakara Bangsa, terima kasih udah nonton channel kami. Terus tonton dan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya biar kami terus membuat konten yang lebih bagus lagi dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.